Oke, kita akan membahas tinjauan geometris operasi aljabar pada vektor. Ya, kita akan tinjau secara geometris bagaimana penjumlahan dua vektor terlebih, begitu juga pengurangan dua vektor terlebih, dan terakhir adalah perkalian skalar dengan vektor. Nah, kita mulai dengan membuat dua vektor terlebih dahulu. Saya buatkan dua buah vektor. Ini ada vektor A, ada vektor A. Nah, saya gambarkan vektor A seperti ini. Ada vektor B. Saya buatkan vektor B ini. Ya. Ini vektor B. Oke. Inilah vektor B. Nah, kita akan coba konstruksi penjumlahan dua vektor ini ya. Yang pertama penjumlahan. Kita akan bahas penjumlahannya terlebih dahulu. Ada dua metode yang digunakan nanti. Ada dua metode. Metode yang pertama adalah metode segitiga. Kita akan bahas satu persatu ya. Nah, metode kedua nanti ada metode jejar genjang. Nah, kita bahas dulu metode segitiga untuk penjumlahan dua buah vektor. Segitiga. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita tinggal menghubungkan dua vektor ini dan kemudian kita akan bentukkan menjadi sebuah segitiga nanti ya. Ya, caranya bagaimana? Ada tekniknya. Jadi yang pertama saya buat ulang dulu vektor A. Jadi kita ingin membuat vektor A ditambahkan dengan vektor B di sini ya. Kita buat ulang terlebih dahulu vektor A-nya. Ya. Kemudian kita buat ulang juga vektor B. Yang kemudian kita hubungkan dengan vektor A ini. Bisa dikatakan secara kontinu ya. Maksudnya adalah titik pangkal daripada vektor B ini kita bisa buat berimpit dengan titik ujung dari A. Nah, sehingga dari A ke B terhubung secara kontinu. Nah, seperti ini. Jadi vektor B ini saya geser-geser begitu, A juga begitu. Itu diperbolehkan asalkan arah dan panjangnya tidak boleh diubah-ubah ya. Nah, ini masih dalam vektor yang sama. Nah, sekarang sesuai dengan namanya metode segitiga. Untuk membuat segitiga pasti kita akan hubungkan ya satu sisi lagi begitu kan. Nah, jadi anak panah yang ditarik dari titik pangkal A, kemudian panahnya menuju ujung B. Nah, seperti ini. Sehingga membentuk sebuah segitiga. Maka vektor inilah yang kita sebut dengan vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, saya kira cukup mudah mengkonstruksi penjumlahan dua buah vektor menggunakan metode segitiga. Ya, sekali lagi kita hubungkan vektor A dengan vektor B secara kontinu, di mana titik pangkal B itu berimpit dengan titik ujungnya A. Kemudian kita hubungkan titik pangkal A dengan titik ujung B, yang dimana mata panahnya mengarah ke ujung B, sehingga vektor tersebutlah disebut dengan vektor A ditambah B. Nah, metode segitiga sudah. Metode jejar genjang bagaimana untuk penjumlahan dua vektornya? Oke, saya berikan judul dulu. Metode berikutnya adalah metode jejar genjang. Metode jejar genjang. Ya. Lagi-lagi saya buat ulang ya. Vektor A saya buat ulang. Kemudian ada vektor B juga. Nah, perbedaannya adalah
Untuk metode jajar genjang, kita dapat konstruksi dengan menghubungkan vektor A dan vektor B, di mana titik pangkal di kedua vektor saling bertemu. Jadi vektor B kita buatkan di sini ya. Ya, vektor B kita buatkan di sini karena titik pangkalnya baik vektor A maupun vektor B berimpit begitu atau bertemu ya. Nah, di sini. Inilah vektor B. Inilah vektor B. Nah, kondisinya harus seperti ini begitu ya. Nah, kemudian dengan metode jajar genjang kita akan bentuk bangun jajar genjang di sini ya. Dengan kita buat ulang vektor B mungkin dulu. Kita buat ulang vektor B. Nah, di sini saya pakai garis putus ya. Ini vektor B. Ya, kemudian vektor A juga saya akan buat ulang juga sehingga membentuk sebuah jajar genjang di sini. Sebuah jajar genjang di sini. Nah, mana vektor A ditambahkan dengan B itu dinyatakan dengan diagonal jajar genjang yang diapit oleh vektor A dan vektor B tersebut. Dengan sama ya, titik pangkal vektornya akan juga berhimpit dengan vektor A maupun vektor B di sini. Sehingga kalau kita tarik diagonalnya yang diapit oleh vektor A dan vektor B adalah vektor ini ya. Nah, kita dapatkanlah vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, bisa diperhatikan metode segitiga maupun metode jajar genjang itu otomatis mendapatkan vektor yang sama dong ya. Vektor A ditambahkan dengan vektor B-nya. Nah, saya kira itu secara geometris bagaimana penjumlahan aljabar pada vektor. Nah, pertanyaan sekarang bagaimana kalau lebih ya dari dua vektor yang dijumlahkan? Kita ambil konsepnya dari sini begitu ya. Jadi tidak menggunakan metode segitiga lagi karena nanti garis-garisnya berlebih ya. Kalau segitiga kan ada 3 garis, kalau di sini berlebih jadinya. Tapi kita konsepnya sama seperti metode segitiga yang digunakan. Maksudnya begini. Jika saya tambahkan satu lagi ada vektor C. Oke, saya buatkan ulang. Misalkan saya buatkan vektor C. Saya gambarkan dulu ulang vektor A maupun vektor B. Ya, ini vektor A-nya. Ada vektor B dengan konsep yang tadi kita pelajari. Vektor B-nya harus kontinu dengan A ya, dimana pangkalnya B bertemu dengan ujungnya A. Nah, jika ada vektor C di sini, ya saya gambarkan saja vektor C-nya seperti ini. Saya gambarkan vektor C-nya seperti ini. Ada vektor C. Nanti kalau A ditambah B tambah C, begitu juga vektor C, pangkalnya kita buatkan berhimpit dengan ujungnya B. Sehingga sekali lagi terhubung secara kontinu baik A, B maupun C. Nah, sehingga yang disebut dengan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C itu dapat kita tarik dari pangkalnya A. Ya, pangkalnya A sampai dengan ujungnya C. Nah, mendapatkan sebuah poligon seperti ini. Nah, inilah disebut dengan vektor A ditambah vektor B ditambah dengan vektor C. Bisa dipahami ya?
Jadi dikonstruksi secara kontinu terus begitu ya. Oke, itu kalau dihadapkan dengan penjumlahan 3 buah vektor ya. Mungkin bisa saja lebih begitu ya. Lakukan dengan cara yang sama. Berikutnya pengurangan. Yang kedua adalah pengurangan. Kita mulai dengan pengurangan 2 buah vektor. Oke. Saya gunakan vektor yang sama tadi kita gunakan di penjumlahan. Hanya saja yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa konstruksi pengurangan di sini kita memanfaatkan konstruksi dari penjumlahan. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya vektor A dikurangi dengan vektor B yang akan kita gambarkan nanti, itu dapat secara matematis bisa dibentuk ya menjadi bentuk penjumlahan antara vektor A ditambah dengan vektor apa? Vektor negatif B. Ya. Jadi kita tetap menggunakan konsep penjumlahan dalam hal ini. Sebelum itu, saya kembali buatkan ulang vektor A-nya biar lebih jelas nanti ya. Kita buatkan vektor A-nya kembali. Kita buatkan vektor B-nya kembali. Kita buatkan vektor B-nya kembali. Nah, dalam hal ini kita membutuhkan vektor negatif B. Ya, sekali lagi kita akan butuhkan vektor negatif B dalam hal ini ya. Dengan konsep pada video sebelumnya bahwa vektor negatif B itu ya, vektor yang panjangnya sama dengan B, hanya saja arahnya berlawanan. Berarti arahnya sekarang seperti ini. Dengan panjang yang sama. Inilah yang disebut dengan vektor negatif B. Nah, itu pada video sebelumnya atau materi sebelumnya sudah disampaikan ya. Nah, sekarang kita konstruksi dengan menggunakan apa? Ya, metode sama ya, metode segitiga maupun metode jajar genjang. Kita konstruksi dulu dengan metode segitiganya ya. Metode segitiga. Tapi kita konstruksi dengan teknik pada penjumlahan begitu ya. Tapi dalam hal ini yang dijumlahkan adalah vektor A dengan vektor negatif B. Kita buat ulang terlebih dahulu. Ada vektor A. Vektor A itu adalah ini. Ya. Ini vektor A, saya gambarkan kurang lebih seperti ini. Ini vektor A. Kemudian dengan metode segitiga yang kita sudah pelajari bersama pada penjumlahan, kita akan jumlahkan dengan vektor negatif B. Negatif B ini kemudian kita hubungkan dengan vektor A secara kontinu sekali lagi ya, dengan pangkalnya berada di ujungnya si A. Pangkalnya si vektor negatif B berada di ujungnya ujungnya vektor A. Nah, ini kan di sini ya. Dibuat secara kontinu seperti itu. Inilah vektor negatif B. Nah, kemudian dengan metode segitiga pada penjumlahan kita peroleh vektor yang ditarik dari pangkalnya A, ya, ditarik dari pangkalnya A dengan arah menuju ujungnya negatif B. Jadi seperti ini. Kan begitu ya. Inilah yang disebut dengan vektor apa? A ditambah negatif B. Atau dapat ditulis apa? Dapat ditulis sebagai vektor A min B. Nah,
Begitu ilustrasi pengurangan dua buah vektor dengan menggunakan segitiga. Ya, memanfaatkan konstruksi dari penjumlahannya. Nah, begitu juga dengan metode jajar genjang. Metode jajar genjang. Jajar genjang. Ya. Dengan memanfaatkan konstruksi penjumlahan juga, tapi yang dijumlahkan di sini adalah vektor A dengan vektor negatif B. Oke, kita buat ulang lagi. Vektor A dengan vektor negatif B. Saya buat ulang seperti ini. Ini vektor A. Ini vektor A. Saya coba buat gambarnya seakurat mungkin ya. Ini vektor A. Kemudian ada vektor B. Kita gambarkan vektor B-nya. Di mana? Nah, dengan teknik ataupun metode jajar genjang pada penjumlahan tadi, kita buat vektor negatif B ini di mana? Nah, pangkalnya negatif B dengan pangkalnya A itu saling bertemu. Ya. Berarti kita buatkan vektor B-nya di sini, vektor negatif B-nya di sini. Ini vektor negatif B. Nah, kita akan bentukkan sebuah jajar genjang dari ini ya. Oke, vektor negatif B saya gambarkan sejajar di atas ya. Kemudian vektor A juga saya buatkan ya, sehingga membentuk sebuah jajar genjang ya. Itu kenapa disebut dengan metode jajar genjang. Nah, dengan konsep ataupun teknik yang kita gunakan pada penjumlahan tadi, bahwa vektor A ditambahkan dengan negatif B di sini, vektor A ditambahkan dengan vektor negatif B di sini dengan atau dinyatakan dengan vektor apa? Dinyatakan dengan vektor yang pangkalnya sama-sama bertemu di A maupun vektor negatif B dan ujungnya mengarah ke sini ya. Saya gambarkan. Nah, ini ya. Jadi diagonal jajar genjang yang diapit oleh kedua vektor, kan begitu tadi ya. Sehingga inilah yang disebut dengan apa? Vektor A ditambah dengan vektor negatif B. Atau ditulisnya cukup apa? Vektor A dikurangi vektor B. Nah, seperti itu. Jadi antara penjumlahan dan pengurangan sangat berkaitan cara konstruksinya. Begitu ya, karena pengurangan sendiri dapat diartikan penjumlahan dengan negatif vektornya, begitu. Itu terakhir kita akan bahas tentang perkalian. Terakhir kita akan membahas tentang perkalian skalar ya, skalar dengan vektor. Dengan vektor. Nah, apa yang terjadi kalau kita kalikan vektornya dengan pengali tertentu ya? Dalam hal ini, skalar yang dimaksud adalah suatu bilangan real ya, suatu bilangan real gitu ya. Bisa negatif setengah misalnya ya, setengah, 2, negatif 2 dan seterusnya begitu ya. Oke, saya akan coba gambarkan satu buah vektor. Saya sebut vektornya adalah vektor, lagi-lagi vektor A saya gunakan ya. Oke, vektor A nya saya akan buatkan
seperti ini. Nah, ini saya buatkan vektor A. Bagaimana nanti? Nah, kita langsung ke contoh ya. Bagaimana nanti kalau vektor A ini kita kalikan dengan suatu skalar, suatu bilangan. Saya mulai dari mengalikannya dengan setengah. Berarti kita akan menggambarkan vektor apa? Setengah A. Kita akan gambarkan vektor setengah A. Vektor setengah A ini bagaimana sih? Yang terjadi ternyata perubahannya pada panjang vektor A itu sendiri. Jadi setengah dari panjang semula. Berarti kalau digambarkan, nah kurang lebih gambar vektor setengah A adalah seperti ini. Ini gambar vektor setengah A, di mana arahnya tetap sama, hanya saja panjangnya menjadi setengah kali dari panjang semula. Bagaimana kalau vektornya adalah vektor negatif setengah A? Negatif setengah vektor A. Ternyata vektornya menjadi seperti ini. Panjangnya setengah kali dari vektor A dan arahnya berlawanan. Itu dia, ya. Kemudian kalau saya gambarkan vektor 2A. Vektor 2A. Atau 2 kali vektor A. Maka secara konstruksi gambarnya dapat diilustrasikan vektornya menjadi 2 kali lipat. Sekali lagi, menjadi 2 kali lipat. Vektornya menjadi 2 kali lipat. Jadi 2 kali lipat dari vektor semula panjangnya ya. Saya buatkan seperti ini. Nah, ini vektor A kan segini ya. Kemudian kalau 2A, 2 kali lipatnya panjangnya. Saya buatkan seperti ini. Nah, tadi kalau A saja segini, panjangnya 2 kali lipatnya berarti segini. Nah, inilah vektor 2A. Arahnya masih tetap sama. Ya, sedangkan kalau kita kalikan dengan negatif 2, panjangnya tetap menjadi 2 kali lipat, tapi arahnya yang berlawanan. Ini vektor negatif 2A. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Ya, saya harap kalian paham tentang tinjauan secara geometris perkalian skala dengan vektor. Itu kira-kira. Terima kasih.